memang gereja itu merayakannya di setiap bulan September. Makanya tadi ada aktivitas kita capek-capek itu pasti ada manfaatnya. Biasanya kan kita pegang kitab suci itu yang fisiknya aja itu jarang banget ya. Benar nggak? Debuan ya, beneran. Sedih. Taruhnya bapak di rak nggak tahu. Tadi minjem sama nyarinya ke siapa? Atau langsung ada di rak buku? Mama pinjam. Ada yang punya sendiri? Hah? Meja? Oh, ada di meja. Oh, always ada di meja ya. Wah, hebat ya. Alkitab. Wow, hebat. Salut. Tadi nyarinya susah nggak? Nyari kitab suci ini? Enggak. Oh, oke, hebat. Nanti udah tahu ya cara nyarinya. Keren lah pokoknya. Nah ini kebetulan kalau ditanya apa kaitannya yang kitab suci ini sama ini dulu pakai ini. Ada kursi. Oh, nyantai. Nah ini jadi. Oh iya, karpetnya belum beli. Ditinggal pakai Rawi. Nah, kita tuh apa sekarang membahas tentang nyantai. Oke. Nah kali ini kita mau membahas satu hal yang paling simple sebenarnya, yaitu serving ya, spirit to serve. Waktu itu Karaka tuh ngasih ke saya satu bahan. Tolong dong ceritain tentang Loren. Sama si Loren deh, tahu si Loren. Nah kali ini saya mau ceritakan tentang si Loren ini ya. Dia kenalan sama satu anak ini, namanya si Loren ya. Loren ini si Laurentius, tentu kita tahu jadi pelindung paroki kita ya. Nah, cuma caranya kita kenalan, saya nggak mau ngasih tahu cara kenalannya. Kan sekarang ada media sosial ya, banyak banget ada media sosial, ada macam-macam. Saya justru sekarang challenge teman-teman, boleh grup, tapi kayaknya personal aja deh. Nanti kita jawab spontan ya. Yang pertama tuh cari browsing tentang Laurentius melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, nanti ini grup jadinya personal aja. Teman-teman biasanya kan disimpan tuh ya. Sekarang saya minta teman-teman buka HP. Di Kota Bandung. Di Kota Bandung ini. Oh, boleh buka HP, browsing dengan pertanyaan ini ya. Nah ya, Laurentius ada di kota apa? Ya, nanti di kota mana dia? Berada di kota mana? Umur berapa saat jadi diakon? Bukan Santo Laurentius ya. Apakah? Jadi pertanyaannya pertama, Laurentius itu berada di kota mana? Kedua, umur berapa saat jadi diakon? Jadi ada kata-kata di sejarah hidupnya tuh dia jadi diakon. Kemudian, apakah yang Laurentius lakukan selama jadi diakon? Tolong cari, browsing. Umur berapa saat menjadi martir? Browsing, ya, umur berapa? Mengapa dia menjadi martir? Ya, browsing. Terus dia dikenal sebagai patron apa sih sebenarnya? Patron atau pelindung apa? Coba cari ya, cari. Oke. Ini nyarinya ketemu bahasa apa nih? Ada yang bahasa Inggris? Wikipedia? Laurentius berada di kota Roma. Hah? Roma. Oke. Laurentius di kota Roma. Betul. Umur berapa menjadi diakon? Mari kita hitung. Dia lahir, terus di Umur 100. umur berapa? Lahirnya 225. Lahirnya 225. Ini ada 241. Oke, lahirnya jadi diakon tahun berapa? Dihormati tulisannya. Itu artinya udah mati. Iya. Nah, jadi umur berapa jadi diakon? Lahirnya tahun berapa? 225. Udah ketemu belum? Jadi diakon di tahun berapa? 22. Lahirnya di Oscar. Betul. 257. 257. Bukannya Coba. samanya. 257. Enggak, jadi diakon nih. Yang B. Umur berapa dia jadi diakon? Dari 225 jadi 257. Berapa? Umur 22. Umur 22 tahun, betul ya. Umur 22 tahun. Jadi kita main hitung-hitungan ya. Kita lagi kenalan nih sama
kayak kita lah media sosial, kepoin ada yang kita mau kecengin kan kita pasti kita cari gitu. Nah sekarang kita punya tokoh yang kita mau cari gitu identitasnya. Nah yang dia lakukan jadi diakon tuh ngapain aja sih? Cari loh, pusing. Ini kan kita ngepoin orang ya, kayak kita ngepoin di media sosial. Nangkep nggak? Ya. Menyebarkan Injil boleh, apalagi ini ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, banyak lah. Kemudian Laurentius menjadi seorang Katolik yang amat saleh dan bersemangat untuk menyebarkan agamanya. Menyebarkan agamanya, boleh menyebarkan agama. Jadi diakon tuh ngapain aja tugasnya setelah jadi diakon? Mengurus harta kekayaan gereja. Mengurus harta kekayaan gereja tuh. Jadi ngurusin itu ya, kolektor itu ya. Ada di Wikipedia kan? Ada di Wikipedia ada. Media kan nggak tahu. Baca. Ada di teksi gitu. Orang-orangnya kita nggak pernah tahu. Ada lagi, ngapain lagi dia? Membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin. Nah, tadi ngumpulin duit, terus dia membagikan itu kepada fakir miskin di wilayah Roma ya. Menarik ya. Nih sekarang umur berapa saat menjadi martir? Martir tuh apa tahu nggak? Martir itu apa? Jadi orang yang kalau itu membela Kristus saat itu dia mati berkorban ya. Udah tahu. Martir atau Kayak martir kejauhan putih, martir gitu merah, jawabannya. martir merah apa? Gimana kejauhan? 32. Hah? Tadi berapa umur berapa? Dua-dua. Kapan dia meninggal? 256. 258. Jadi diakon 57. 257. Umur 23. Berarti umur 23. Masih muda. Masih muda. Ya kita kepoin orang yang masih muda ini, pelindung kita ya. Masih sangat-sangat muda, ya. Ya, mengapa dia jadi martir? Karena tadi dia membela itu. Kenapa dia? Keinginannya. Iya, apa sih yang dia tuh disiksa ya, dia disiksa ya. Nanti kita ceritakan ya. Dikenal sebagai patron apa, pelindung apa? Jadi itu pelindung tuh macam-macam ya. Ada yang dapat nggak? Roma, Virgo, SK. Sebagai patron apa dia? Sebagai pelindung apakah dia? Kan? Ya termasuk pelawak. Dia termasuk pelawak banyak banget. Raja, nyaman, juru masak, terus angkawan. Tuh banyak banget ya. Dia jadi perang. Bahkan yang terkenal tuh. Ini udah kepoinnya, udah. Jadi kita tahu ya. Mari kita simpan. Udah mulai tahu Laurentius di kota mana? Roma. Umur berapa jadi diakon? 22. Yang dilakukan jadi diakon? Mengatur keuangan dan membagikan ya. Umur berapa dia jadi martir? 23. Jadi baru jadi diakon udah meninggal ya. 1 tahun bayangin ya. Mengapa ia menjadi martir tadi? Membela agama ya, membela agama Kristen ya. Dikenal sebagai patron apa aja banyak. Jadi juru masak, jadi ini bahkan ada yang terkenal tuh librarian. Jadi librarian sama keuangan. Dia tuh sangat dikenal sebagai patron untuk keuangan. Ya. Jadi makanya dia mau membeli kolektor kan. Tapi sebenarnya kolektornya itu dipakai buat fakir miskin. Nah ini yang menarik ya. Jadi Lauren ini atau yang kita kenal sebagai pelindung gereja kita itu sangat, kalau kita kepoin ini sangat-sangat menarik ya. Century itu angka 0 tahun saat Yesus lahir. Dan di angka 2022 berarti 2022 setelah Yesus lahir. Dan di tahun 30, ini tahun 30, tahun 33 Yesus kan wafat dan bangkit ya berdasarkan usia yang kita tahu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tuh banyak banget pengikutnya. Sampai tahun ke-60 itu pengikutnya Yesus tuh banyak banget. Setelah Pentakosta tuh banyak banget ya. Roh Kudus turun atas para rasul tuh banyak banget. Tapi di tahun 300 ini mulai ada komunitas-komunitas, ada yang dari Yunani. Jadi dari daerah Yerusalem sampai ke Roma itu, makanya nanti kita dengerin juga Paulus itu ngomong kepada umat di Roma, itu adalah perjalanan terakhir Paulus sebelum akhirnya dia juga mati gitu ya, membela agama gitu ya. Nah pada saat ini apa yang terjadi? Itu banyak komunitas-komunitas, gereja-gereja yang percaya kepada Kristus yang bangkit ya, dan wafat dan bangkit. Termasuk juga di sini Laurentius di tahun berapa? 222 dan dia jadi diakon itu 257, berarti masih di angka ini 60 sampai 300. Di sini nih kita baru kenal namanya gereja yang tadi gereja perdana ini. Di gereja diakui oleh pemerintah Roma.
Jadi zaman dulu tuh Roma nggak pernah akur sama kita gitu, sama pengikut, istilahnya kalau bahasanya tuh dipersekusi gitu ya. Jadi Laurentius pada saat itu dia sangat membela kepercayaannya. Kepercayaan yang macam apa sih? Bukan kepercayaan yang saya harus membela agama saya, bukan, tapi karena dia tahu dia harus memberikan sedekah, ya. Dia harus mau berbuat baik. Karena dalam hidupnya dia berpikir saya harus mau berbuat baik kepada orang lain. Caranya gimana? Dia ketemu sama Paus Sixtus namanya pada saat itu, dan Paus Sixtus menobatkan Laurentius bersama dengan 7 orang diakon yang lain. Nah, Laurentius ini yang betul, yang berani banget, umur 22 udah nekat pergi kemana-mana gitu ya. Udah nekat pergi kemana-mana mengumpulkan dana, lalu mereka bagikan kepada orang-orang miskin. Dan dia bagikan kepada orang miskin. Tapi apa yang dipikirkan oleh pemerintah Roma saat itu adalah Laurentius itu seperti apa namanya, sama seperti yang lain disiksa ya. Jadi kebayang umurnya tuh baru 23 tahun, 1 tahun berkarya, tapi dia udah wafat dengan kondisi sebenarnya seperti ini. Jadi zaman dulu orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dikejar-kejar, kalau sekarang itu namanya dipersekusi lah ya bahasanya. Itu mereka tuh masuk dalam labirin-labirin. Ini kalau mau bayangin, ini labirin ini berada di bawah kota Roma, dan orang-orang itu bikin kayak maze gitu ya, supaya kalau orang ngejar nggak ketemu, mereka tuh tetap menemukan satu simbol ini nih, gambar ikan ini. Pernah ngeliat nggak kalau kita di mobil itu ada gambar ikan gitu, bentuknya kayak gini nih? Ini sebenarnya ini jemaat yang percaya kepada Kristus. Nah, mereka kan dikejar-kejar nih, termasuk kayak Laurentius itu juga dikejar-kejar gitu ya. Dan apa yang terjadi? Mereka kejar, menemukan kode-kode sandi. Ya kayak tadi tuh kita pakai sandi ya. Menemukan kode-kode sandi yang hanya orang yang percaya kepada Kristus, jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus itu tahu jalannya kemana. Nah ini, kalau sardadu Roma jalan pasti akan tersesat. Tapi kalau buat orang-orang yang udah tahu nih, jemaat yang percaya kepada Kristus ini pasti tahu gambar ikan ini adalah gambar yang ke arah ke sana. Kalau dilihat tadi dari labirinnya, ini ada ruangan-ruangan besar di mana mereka bertemu, memecah roti dan berdoa. Jadi zaman dulu ya jangan ngebayangin zaman sekarang gitu ya, betapa susahnya orang mau memperjuangkan iman kepada Yesus yang telah wafat dan bangkit. Nah, apa artinya si ikan ini? Ikan ini artinya tuh ternyata tuh dari kata iktus ya, dari bahasa Yunani. Iktus tuh dari sini I-E-C-C-H-T-H-U-S. Yesus Kristus Theos Huios Soter. Artinya Yesus Kristus of God, Son, Savior. Kurang lebih kata-katanya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Jadi orang udah tahu tuh, itu simbol itu adalah simbol Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Ya jadi guys, kalau melihat ada simbol ikan itu adalah simbol yang sebenarnya udah digunakan dari tahun sekitar 60 sampai 300 Masehi. Makanya kalau dipakai sampai sekarang mungkin kita pakai sebagai tanda ya, bahwa itu adalah tanda kita ya, tanda orang Katolik. Apa yang terjadi juga nih? Zaman dulu mungkin udah pernah nonton di film-film gitu, ada namanya Colosseum. Ya mereka yang percaya kepada Kristus itu ditangkap dan ya udah jadi tontonan ini di Colosseum ini dengan gladiator dan singa. Ini sangat-sangat menyedihkan lah ya zaman dulu. Ini Colosseum ini seperti stadion pertama ya, di mana orang bisa melihat sport di sini. Tapi sekaligus ya kalau di bawah sini nih penjara-penjaranya ya, mereka yang jadi budak-budak itu di sini. Nah itulah kurang lebih kehidupannya. Dan satu Laurentius mungkin nanti teman-teman jadi lihat lagi gambar yang ada di gereja ya. Kok ada gambar Laurentius sama api? Memang ini yang paling menyedihkan sebenarnya. Jadi Laurentius saat itu dia tuh dibakar gitu, dipanggang kalau bahasanya. Tapi dia tidak merasa takut karena dia melihat ada api kemuliaan Tuhan gitu di dalam hidupnya. Jadi semangatnya dia seperti api, tapi dia melihat api kemuliaan Tuhan yang tetap akan membela dia. Nah ini teman-teman, jadi soal kebaikan itu, kalau kita lihat kebaikan itu bisa dilakukan, tapi bisa jadi salah nggak sih sebenarnya? Kadang-kadang yang kita lakukan, kita mau ngelakuin baik, tapi kadang-kadang dinyinyirin, digibahin, bener nggak? Nah,
Teman-teman, zaman Laurentius bukan cuma digibahin, diginiin, ya bahasanya. Dipanggang ya, dipanggang, bukan cuma digibahin doang. Jadi kebaikan itu bisa memberikan konsekuensi yang banyak gitu ya. Tapi jangan takut karena kalau lihat dari semangat Laurentius ini, teman-teman bisa melakukan kebaikan apapun gitu. Jadi jangan merasa takut ya kalau melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita ngerasa, aduh, benar nggak ya saya melakukan, teman saya jatuh gitu. Ini kejadian saya lagi upacara, mohon maaf ini saya jadi ingat saya upacara kayak Palura ya. Kayak Palura begini. Jadi itu saya selalu spontan waktu itu ada yang upacara jatuh kan. Jadi ada yang pingsan, satu mahasiswa tuh pingsan gitu. Saya langsung berlari, saya udah gak mikirin upacaranya itu. Tapi apa yang terjadi? Ya saat saya tolong dia mengucapkan terima kasih gitu ya. Dan saya juga merasa lega karena ada sesuatu yang saya tidak tahan gitu ya. Saya tidak tahan lagi, tapi suara hati saya mengatakan saya harus nolong dia. Nah itu kadang-kadang kita sering, aduh, gengsi dan lain-lain, gak usah merasa gengsi. Toh kita juga tahu kalau dalam kondisi seperti itu, kalau memang kita bisa menolong, ya kita tolong gitu ya. Nah, jadi sekarang mari kita baca dari Rasul Paulus. Boleh dari kitab suci masing-masing. Di 2 ayat ini aja ya. Di 2 ayat ini saja. Ada yang mau bersedia baca? Dari Roma kan? Dari surat Paulus pada umat di Roma ayat 11 dan ayat 12. Udah? Ada apa tadi? Surat Paulus kepada umat di Roma bab 12, Roma bab 12 ayat 11 sampai 12. Boleh ada yang baca? Atau kita mau baca bareng-bareng? Boleh lihat dari sini juga boleh? Oke, ready? 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Menariknya 2 ayat ini ya, thank you banget ini film yang udah ngasih cuplikan ini. Jadi jangan jemu berbuat baik. Kata-katanya simple ya. Ini ceritanya Rasul Paulus itu ngasih surat ke Roma. Dia ceritain banyak banget tuh. Kalau lihat surat Paulus kepada umat di Roma itu nanti teman-teman akan lihat bagaimana dia ngasih nasihat itu banyak banget. Salah satunya nasihat ini. Karena apa? Karena saat itu sebenarnya Paulus sudah ada di dalam penjara. Tapi dia tuh rajin nulis surat. Makanya dia tuh gak pernah berhenti untuk menulis surat kepada orang-orang di Korintus di mana gitu ya. Paulus tuh lagi mau ke Roma dan dia menuliskan ini. Dia tahu sebenarnya sama seperti Yesus lagi mau menghadapi salibnya, Paulus juga sedang menghadapi salibnya. Karena itu ujungnya penghabisan karyanya Paulus tuh justru di Roma. Ya saat itu Paulus juga sama disalibkan tapi hilang. Kalau Petrus itu kepalanya kebalik dia, karena dia merasa tidak menghormati posisi Yesus gitu. Nah ini yang terjadi teman-teman. Jadi kalau kita renungin lagi sama ya, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Biarkan rohmu menyala-nyala, biarkan suara hati kamu itu muncul gitu ya. Dan jangan takut untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bisa macam-macam, teman-teman boleh ngelakuin apa aja lah dalam konteks pelayanannya. Tadi yang saya sebutin kebaikan tadi. Melihat ada orang yang bisa ditolong, kalau misalnya dalam pelayanan gereja teman-teman mau bantu, apalagi dengan teman-teman BIR ini saya senang banget gitu. Masih ingat teman-teman BIR zaman kita itu, zaman perjuangan ini dibakar-bakar ya di sana ya. Jadi ada, kalau ingat tuh ada gedung yang parkiran tuh, ada gedung parkiran itu saya masih ingat banget. Teman-teman itu bergerilya gitu ya, teman-teman BIR Oren itu bergerilya. Mereka mencari cara supaya mereka tetap menghidupkan komunitas gitu. Nah ini makanya
menurut saya ini bisa diangkat lagi spiritnya. Teman-teman yang baru, saya juga senang banget langsung involve ya, langsung punya engagement gitu. Nah kalau engagement ini diperkuat dengan support satu sama lain dalam satu grup, keren banget gitu, keren banget. Dan mungkin bisa melakukan satu tindakan kecil, misalnya kita kunjungan ke panti asuhan atau apa, itu juga sangat-sangat menarik ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa bikin kelompok sharing bersama-sama sambil ngobrolin apapun yang mungkin teman-teman rasain. Nah kayak gitu ya. Nah jadi jangan pernah ragu. Yang kedua nih, apa yang membuat kita tuh kuat sebenarnya? Di ayat 12 ini justru bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Ya karena kalau kita nggak punya tujuan, ngapain kita melakukan ini gitu ya? Jadi pengharapan itu memperkuat kita bahwa kita tuh punya tujuan gitu. Yang lain adalah sabar dalam kesesakan. Yang kayak gini nih, sabar dalam kesesakan. Mungkin nggak selamanya dalam komunitas kita nih enak gitu. Bisa aja kadang-kadang ada masanya kita lesu gitu ya, atau lagi nggak kuat ngadepin teman-teman kita. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap sabar dan bertekun dalam doa. Ini kekuatan kita ya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nah, teman-teman, segitu dulu. Kira-kira ngerti nggak? Ngerti ya? Nangkep ya? Jadi teman-teman jangan ragu untuk berbuat baik. Sama seperti Laurentius tadi, masih sangat muda, 22 tahun jadi diakon, dipilih, tunjukannya bisa jadi disdina, tugasnya mengumpulkan kolektor. Tiba-tiba tuh setahun kemudian dia udah dengan kondisi seperti itu. Jangan merasa takut, karena ini memang dalam proses pelayanan itu bisa apapun terjadi tantangannya. Nah, saya ingin bagikan ini ya, teman-teman boleh lihat ya. Ini ada satu ilustrasi video simple. Teman-teman boleh simak dulu. Nanti boleh sharing ya. Nanti kita sharing bareng-bareng. Ada nggak kejadian yang kita alami juga seperti ini ya? Yes. Ya kurang lebih gitu. Itu penutup dari saya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbuat baik. Dan ingat ya, sama seperti Roma bab 12 ayat 11 sampai 12. Ada yang mau nanya? Ada yang coba diinterpretasiin? Oh iya, coba diinterpretasiin aja. Boleh? Dari film ini ada yang mau lihat? Ada yang mau nanggepin? Ada yang mau nanggepin? Jadi Yesus itu adalah obat segala kelemahan kita. Oh, oke, thank you. Ada lagi? Dan merusak aktivitas. Kenapa? Aku Boleh. Jadi kalau misalnya kitanya sendiri belum sembuh, kita nggak bisa menyembuhkan orang lain. Jadi kan kita juga masing-masing pasti ada yang bikin kita sakit hati ya, broken kan dari judulnya. Di saat kita broken tuh untuk berbuat baik, untuk melayani itu tampaknya sulit ya. Karena gimana mau berbuat baik buat orang dari sendirinya aja ngerasa butuh dibantu, benar nggak sih? Jadi ya begitulah. Jadi apa ya? Yang bisa membatin tuh hanya Tuhan, dan hanya bisa di dalam Tuhan kita tuh bisa ngerasain yang namanya melayani yang sesungguhnya itu bagaimana, sukacitanya tuh gimana. Itu aja sih. Dari saya cukup sekian.